Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya di hari ini? Apakah ada sukacita di hati kita? Ya, kita harus selalu bersukacita karena Tuhan beserta kita dan yang menjadi sumber sukacita kita. Ya, kita bersyukur buat hari ini kembali lagi kita akan melakukan ibadah sekolah minggu. Walaupun kita tidak bertatap muka dengan yang lain, tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memuji namanya dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah minggu, Miss mau membagikan beberapa peraturan dan catatan supaya kita dapat mengikuti ibadah ini dengan baik ya. Nah, yang pertama, posisi tubuh. Nah, pada saat kita melakukan dan mengikuti ibadah ini, kita harus selalu ada di depan laptop ataupun handphone kita. Kita tidak boleh berlari kemana-mana ya. Kita duduk yang sopan dan tidak ada yang tidur-tiduran ya. Kita berikan sikap yang terbaik untuk memuji nama Tuhan. Nah, yang kedua, pada saat bernyanyi, kita juga bernyanyi semua dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh serius mendengarkannya. Nah, yang keempat, coba lihat dulu bajunya, apakah sudah rapi? Ya, kita mau beribadah dengan baju yang sopan, baju yang rapi. Jangan lupa mandi dulu ya. Jangan sampai nggak mandi loh, ini sudah jam berapa. Oke, siap dengan peraturan kita adik-adik semua? Oke, nah sebelum mulai, Miss mau menyapa sekali lagi, Shalom. Ya, apakah ada sukacita di hati kita? Apakah kita sudah mulai bosan di rumah saja? Iya, sudah hampir 9 bulan kita tidak pernah bersekolah. Atau ada yang sekarang ini sudah pergi sekolah ya? Pergi sekolah. Iya, apapun kondisinya yang kita alami, itu semua adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan ingin kita selalu bersuka cita, karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Nah, kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan, kita mau menyatakan hati kita penuh kegembiraan. Hati yang gembira adalah obat. Kita bernyanyi semua dengan penuh semangat ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kita ambil sikap yang terbaik untuk berdoa. Kita arahkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu jikalau hari ini Tuhan boleh menjadikan hari yang begitu baik bagi kami. Tuhan juga sudah memperkenankan kami untuk dapat beribadah minggu. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh anak-anak-Mu yang masih kecil ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tolonglah kami agar kami juga boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga semakin hari ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh semakin mengenal Engkau, semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, kembali kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi tentang Nabi Nuh. Siapa yang kenal Nabi Nuh? Ya, sudah banyak ya kita mendengar cerita tentang Nabi Nuh. Nah, saat ini kita mau menyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya.
dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita nyanyikan kembali ayat kedua ya. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Adik-adik yang Miss kasihi, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, ambil sikap yang terbaik untuk berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh buka hati kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kiranya firman Tuhan hari ini kami boleh mengerti dan boleh kami pegang, sehingga semakin hari ya Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Miss kami yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang berkati. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini adik-adik Miss, kita akan belajar tentang Nabi Nuh ya. Seperti tadi kita sudah menyanyikan lagu Nabi Nuh. Nah, pada waktu itu, pada saat zaman Hawa diciptakan, manusia semakin banyak dan semakin bertambah-tambah. Lalu tahu nggak adik-adik apa yang terjadi di masa itu? Manusia banyak sekali melakukan kejahatan. Manusia melakukan dosa. Dan bumi sangat rusak karena kejahatan manusia. Nah, Tuhan yang merupakan pencipta manusia itu melihat keadaan manusia yang penuh dengan dosa. Apa yang terjadi adik-adik? Hati Tuhan sangat sedih. Dia menjadi menyesal karena menciptakan manusia dan hatinya sangat pilu. Mengapa Tuhan sangat sedih? Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia tidak mau kita berada di dalam dosa. Karena dosa itu hukumannya adalah maut, ya. Kita semua ini manusia, sejak Adam dan Hawa berdosa, kita semua ini berdosa. Pada saat lahir kita pun sudah berdosa. Miss, adik-adik semua. Nah, tetapi pada saat kita percaya dan pada saat kita mengakui Tuhan Yesus, kita akan dibebaskan dari dosa. Nah, demikian juga pada masa itu ketika Tuhan melihat semakin banyak manusia yang berdosa, kecenderungan hatinya penuh dengan dosa, pilulah hati Tuhan. Tapi adik-adik, di antara semua manusia yang berdosa itu, ada satu orang yang tetap taat, yang terus bisa menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Siapa dia adik-adik? Ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh di tengah-tengah semua sekelilingnya, saudaranya, lingkungannya penuh dengan dosa, dia tetap hidup bersih di hadapan Tuhan. Dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Lalu apa kata Tuhan kepada Nuh? Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Hai Nuh, anakku, aku akan memusnahkan seluruh isi bumi ini. Semua yang ada di dalam bumi ini akan kumusnahkan. Manusia dan semua makhluk hidup yang ada di atasnya," kata Tuhan. Ya kan? Mengapa? Karena mereka semua sudah berdosa. Dan hukuman dosa itu adalah maut. Nah, ketika Tuhan menyatakan hal itu kepada Nuh, apa yang terjadi adik-adik? Nah, Tuhan juga menyatakan kepada Nuh,
Tetapi engkau Nuh, buatlah sebuah bahtera untukmu, dan juga engkau, istrimu, anakmu, dan juga mantumu, masuklah ke dalam bahtera itu. Karena aku akan memberikan dan mendatangkan hujan yang sangat lebat memenuhi bumi. Demikianlah firman Tuhan kepada Nuh. Nah, lalu Nuh bagaimana adik-adik? Apakah dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan? Atau dia tidak ikut melakukan apa yang difirmankan Tuhan? Nah, di sini Nuh tetap melakukan apa yang difirmankan Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan dan percaya kepada semua yang dikatakan Tuhan. Dan apa yang diperintahkan Tuhan dalam pembuatan bahtera itu semuanya dilakukannya tepat seperti apa yang dilakukan Tuhan. Tahu nggak adik-adik, pada masa itu kalau kita bayangkan tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada orang yang membuat bahtera yang sangat besar, ya kan? Apa yang akan kita pikirkan? Mungkin kita pikirkan orang ini aneh ya, seperti itu ya. Demikian jugalah yang dihadapi oleh Nuh ya, ketika dia membuat bahtera itu, ketika dia memaku, ketika dia mengambil kayu ya kan. Nah, orang-orang sekelilingnya juga pasti mencibir dan mentertawakan dia. Tapi apa? Nuh tidak pernah goyang akan ketaatannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya akan perintah Tuhan itu. Nah, demikian juga adik-adik, kita juga pasti rindu untuk selalu menaati firman Tuhan. Tapi sebelum kita taat kepada firman Tuhan, nah kita harus percaya dulu kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita taat kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan? Jadi bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan, buka hati kita. Biarlah Roh Kudus yang menjamah sehingga kita boleh mengerti akan kasih dan karya Tuhan, sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan dan boleh hidup taat. Tahu nggak, itu si Nuh itu semuanya secara detail tentang bahtera itu Tuhan sudah menyatakannya. Kayunya harus dari kayu kopir, panjangnya harus 300 hasta, ya kan? Lebarnya harus 50 hasta, tingginya harus 30 hasta. Semua dilakukan Nuh tepat seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, hari lepas hari pembuatan kapal itu memakan waktu yang sangat lama ya, karena dia sangat besar kapalnya bahtera itu. Nah, pada masa itu ada sebenarnya waktu bagi orang-orang dan manusia yang ada di sekeliling Nuh untuk boleh bertobat. Tapi apa yang terjadi sampai pada pembuatan bahtera itu selesai, tidak ada yang mau mendengarkan Tuhan ya. Kita juga harus selalu belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu untuk mendidik kita, menyatakan kesalahan kepada kita. Mungkin ada juga maksud Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita, atau ada janji Tuhan yang harus kita pegang dari firman Tuhan itu, atau ada bahaya yang harus kita hindari atas kondisi yang terjadi. Seperti Nuh mendengarkan firman Tuhan, nah dia terhindar dari bahaya banjir ya kan. Nah, hari lepas hari proses pembuatan bahtera berjalan dan bunyi sana ribut ya, ada tok tok tok. Nah, pada saat di sini dipaku, nah tiba-tiba hari menjadi sunyi senyap di tempat Nuh. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata bahteranya sudah selesai ya. Bahteranya sudah berdiri dengan gagah. Nah, orang-orang di sekelilingnya tetap tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan dan tidak mendengarkan peringatan dari Nuh juga, sehingga mereka juga bukan bagian yang akan diselamatkan, dan mereka itu juga merupakan bukan bagian yang menjadi penghuni bahtera itu. Nah, Tuhan berfirman ketika bahtera itu selesai, naiklah engkau dengan istrimu, dengan ketiga anakmu dan ketiga mantumu, dan juga bawa seluruh hewan makhluk hidup naik ke bahtera itu. Untuk yang haram bawa 1 pasang, untuk yang tidak haram bawa 7 pasang. Demikianlah firman Tuhan. Dan apa adik-adik? Nuh melakukan semuanya tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan padanya. Nah, Nuh juga diperintahkan untuk membawa persediaan makanan ya untuk mereka dan semua binatang-binatang yang dibawa selama mereka ada di dalam bahtera. Nah, tibalah waktunya Nuh masuk ke dalam bahtera. Nuh masuk, istrinya, ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan juga ketiga istri anaknya, dan juga seluruh binatang masuk secara perlahan. Nah, ketika semua sudah masuk,
Tuhan sendiri yang menutup bahtera itu. Apa yang terjadi adik-adik pada semua manusia-manusia yang ada di sekeliling Nuh? Mereka akan dibinasakan karena mereka tidak mengambil pilihan untuk bertobat dan mau percaya kepada Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi bagian dalam bahtera itu. Padahal Tuhan sudah memperingatkan mereka, Nuh juga sudah memperingatkan mereka, tapi tidak ada yang mau mendengar, ya. Jadi ketika Nuh dan semuanya masuk beserta istri, anak dan bantunya, hewan-hewan, persediaan makanan sudah dimasukkan ke dalam bahtera, turunlah hujan, ya. Hujan itu turun lebat sekali sampai 40 hari, 40 malam. Nah, apa yang terjadi kepada manusia-manusia yang tidak ada di bahtera itu? Pada waktu hari pertama, mungkin mereka melihat hujan, oh biasa saja. Mungkin mereka bersuka cita karena selama ini tidak ada hujan, ya. Nah, hari kedua, mereka masih biasa saja. Hari ketiga, mereka mungkin masih biasa saja. Tapi terus berlalu, hujan terus datang. Pasti mereka sudah panik, ya. Mungkin ada juga yang menyesal, tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau mendengarkan peringatan Nuh, ya. Tetapi terlambat sudah, karena pintu bahtera sudah ditutup oleh Tuhan, karena waktunya sudah tiba, ya. Nah ketika itu hujan sangat lebat sampai tingginya itu melebihi gunung, ya. Gunung yang sangat tinggi, airnya sudah sampai di situ, sehingga musnahlah semua manusia dan binatang-binatang itu. Ya, mengerikan ya adik, ya. Mengerikan juga akan akibat dosa itu. Tapi Allah sangat mengasihi kita. Dia selalu memberikan peringatan kepada kita akan dosa-dosa kita melalui kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, 40 hari 40 malam hujan terus datang, air keluar dari bumi, bahtera itu terombang-ambing ke atas, ya. Itu terus berlalu. Apa yang terjadi di dalam bahtera? Mereka bersyukur karena Tuhan menjaga mereka. 40 hari 40 malam akhirnya sudah berlalu. Jadi berhentilah hujan. Tapi adik-adik, tidak segera air itu surut di muka bumi. Jadi ada waktu untuk menunggu. Nah, beberapa waktu kemudian Nuh merasakan kalau hujan sudah berhenti. Lalu dia naik ke atas bahtera, dibukalah tingkapnya, lalu dikeluarkannya lah burung gagak, ya kan? Nah, beberapa waktu kemudian, lalu dikeluarkannya lagi burung merpati. Untuk apa semua itu dilakukan Nuh? Agar dia mengetahui bagaimana kondisi di muka bumi. Apakah airnya sudah surut atau tidak? Nah, ketika merpati itu dikeluarkan, merpati itu balik lagi kepada Nuh. Dia datang lagi ke bahtera, ya, karena tidak ada tempat bagi burung merpati itu untuk bertengkar, karena semua bumi ditutupi dengan air. Beberapa waktu kemudian datang lagi merpati itu dan dia membawa daun yang segar. Jadi tahulah Nuh kalau air sudah mulai surut. Nah, dia menunggu lagi beberapa waktu lagi. Nah, ketika 7 hari lagi, dia mengeluarkan lagi merpati itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Merpati itu tidak kembali lagi. Jadi, tahulah Nuh kalau bumi sudah kering, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan, inilah waktunya untuk keluar dari bahtera itu. Lalu keluarlah Nuh, istrinya, 3 orang anaknya tadi, 3 orang menantunya, dan juga seluruh binatang yang sudah dimasukkan ke dalam bahtera itu. Keluarlah mereka, dan ketika mereka sudah sampai di luar, nampaklah bumi sudah kosong. Tidak ada lagi manusia, tidak ada lagi hewan-hewan yang di luar tadi, yang tidak ada di dalam bahtera itu. Nah, lalu Nuh bisa melihat bagaimana Allah begitu berkuasa, ya. Di sini kita melihat ya adik-adik, bagaimana Tuhan sangat membenci dosa, dan setiap manusia yang berdosa itu harus dihukum, ya. Tapi Tuhan juga adalah Allah yang begitu mengasihi kita, karena Dia mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita yang percaya kepada Tuhan, ya. Nuh juga mengucap syukur, menyatakan ucapan syukurnya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara hidupnya, dan sampai semuanya berjalan, dan sampai bumi sudah kering,
Nuh juga terus dipelihara. Dia membuat sebuah mezbah dan dia naikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Nah, Tuhan senang dengan ucapan syukur anak-anaknya. Tuhan juga senang dengan ucapan syukur dari Nuh. Lalu Tuhan apa menyatakan janjinya? Bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi membuat air ubah. Tidak akan pernah lagi membuat air hujan yang begitu hebatnya, yang melenyapkan seluruh manusia dan seluruh isi bumi seperti zaman Nuh, di mana Tuhan membuat busur di awan yang kita kenal sekarang sebagai pelangi, sebagai bukti dari janji Tuhan. Ya, demikianlah kisah tentang Nuh, adik-adik sekalian. Bagaimana Tuhan tidak mau manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dia memberikan peringatan kepada manusia. Dan Tuhan juga memelihara hidup orang-orang yang taat kepada Dia. Bagaimana juga Tuhan memberikan jaminan kepada Nuh yang percaya kepada Dia sehingga dia selamat dari air bah itu. Demikian juga kita adik-adik, bagi adik-adik kami yang belum percaya kepada Tuhan, mari berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, kita minta tolong agar Tuhan menjamah hati kita sehingga kita boleh mengerti akan karya dan anugerah Tuhan kita, sehingga kita juga boleh mengerti akan dosa-dosa kita, sehingga kita boleh datang bertobat kepada Tuhan. Nah, kepada adik-adik kami yang sudah percaya kepada Tuhan, mari datang untuk terus taat kepada Tuhan, untuk terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, hidup dengan penuh ketaatan. Inilah firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Kami rindu Tuhan, firman Tuhan ini boleh terus kami pegang, bagaimana Engkau mengasihi manusia, Engkau tidak mau kami dihukum di dalam dosa, Engkau memberikan peringatan kepada kami. Dan juga ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi dan memberikan jaminan hidup kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kami boleh melihat bagaimana begitu besarnya pemeliharaan Tuhan atas hidup Nuh dan sekeluarganya. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh semakin bertumbuh akan pengenalan akan Engkau atas setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan dalam hidup kami, karakter kami, anak-anak-Mu boleh semakin dibentuk atas dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita itu seperti apa yang dikatakan tentang Nuh akan ketaatannya juga dicatat di dalam Alkitab. Kejadian 6 ayat 22. Kita bacakan dulu ya secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Nah, di sini kita melihat bagaimana Nuh taat, tepat semua yang dilakukannya. Demikian juga kita adik-adik di dalam melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Mungkin begitu banyak tantangan yang kita hadapi ya. Mungkin kita tidak suka menyontek, tidak mau berbohong gitu ya. Mungkin orang-orang lain melihat itu suatu hal yang dalam tanda kutip biasa dilakukan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat, semua firman Tuhan harus kita lakukan. Kita tidak boleh berbohong, tidak boleh menyontek, tidak boleh melawan orang tua ya. Kita harus hidup taat kepada Tuhan. Kita coba sekali lagi ayat hafalan kita ya. 1, 2, 3 ya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya.
Kejadian 6 ayat 22. Nah, nanti dihafal lagi di rumah ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Nah, nanti di rumah boleh dibaca lagi ayat firman Tuhan di Kejadian 6 ayat 1 sampai Kejadian 9 ayat 17 ya. Nanti di situ kita boleh belajar lagi bagaimana kisah dari Nuh. Ya, inilah akhir ibadah kita. Terima kasih adik-adik semua buat kehadirannya melalui ibadah online kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.